Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judah وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والذين جاهدوا في سبيله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan ketulusan hati atas rangkaian nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmatut taufik wal hidayah serta nikmatus sihhah wal afiyah, dan yang terutama juga nikmatul ittihad wal ukhuwah. Nikmat taufik dan hidayat, nikmat kesehatan lahir dan batin, serta nikmat persautuan dan persaudaraan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Wabil khusus nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita karena masih diberi kesempatan untuk merasakan dan merubuk nikmat yang tiada terkira, yaitu bisa melaksanakan aktivitas ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Inilah pusdiklat yang besar dalam kehidupan kita, pusat pendidikan dan latihan yang bukan hanya mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, tetapi insya Allah menjadikan yang sudah baik menjadi lebih baik. Inilah PR besar kita. Apakah kampus dan madrasah Ramadan setelah 30 hari atau 1 bulan mendidik kita ini sanggup untuk kita pertahankan hasil perubahan yang telah kita rasakan ini? Pertanyaannya adalah, what change we want to do? Jenis perubahan seperti apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang berubah ketika di ruang training, di ruang seminar. Ada orang yang berubah ketika di tempat pusdiklat, tetapi keluar dari kampus pelatihan kembali ke habitat masing-masing.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi sekedar alumni Ramadhani, tetapi menjadi alumni Rabbani. Bukan sekedar alumni yang keluar dari madrasah Ramadan, tetapi orang yang keluar dari madrasah Ramadan namun bisa memegang pengawasan dan sekaligus pemeliharaan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kita memerlukan yang disebut dengan total change solution. Solusi perubahan total yang harus kita mulai dengan ma'rifatun nafas. Buah dari puasa adalah mengajarkan kepada kita untuk membangun self awareness, kesadaran diri bahwa diri kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Orang yang bisa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Itu kenapa orang yang telah sampai kepada puncak ma'rifat disebut dengan al-arif billah, dengan kata awareness di dalam bahasa Inggris. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa al-arif billah adalah maqamat yang diberikan kepada orang yang sangat dekat kepada Allah, hingga ia tidak sekedar mengenal dirinya, tetapi ia sudah ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memulai diri menjadi seorang yang ma'rifat itu? Ia harus memulainya dari i'tiraf, mengakui akan dosa dan kesalahannya. Orang yang mengaku kenal Allah tetapi hanya melakukan pembenaran lewat lisannya akan kesalahan yang pernah dilakukannya, tidaklah sesungguhnya ia mengenal Allah. Kata ma'rifah dan al-arif billah seakar kata dengan kata i'tiraf yang artinya mengakui kesalahan diri. Ia juga seakar kata dengan sifat yang harus dimunculkan oleh orang-orang yang kenal dengan Allah, yaitu apa yang disebut al-urf, kebiasaan-kebiasaan, al-ma'ruf, positive habits yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak mungkin seseorang menyatakan mengenal Allah tetapi dari lisannya yang keluar adalah caci maki, yang keluar adalah ujaran kebencian, yang keluar adalah dusta dan fitnah. Maka orang yang disebut al-arif billah harus sepadan dan selaras dengan positive habits yang dimunculkannya, yaitu al-ma'ruf. Inilah yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Kita berinteraksi secara sosial dengan baik karena itu perwujudan dari mengenal Allah. Bukan hanya itu, bahkan dari akar kata yang sama muncul kata ta'aruf. Ta'aruf artinya saling mengenal. Dia tidak hidup sendiri, dia hidup dalam suatu komunitas. Karena itu orang yang kenal dengan Allah sadar betul bahwa dirinya adalah khalifatullah fil ard. Dia tidak bisa memenangkan ego kelompoknya hanya lantaran berbeda dengan orang lain. Ia harus tampil menjadi pemimpin, menjadi leader untuk membumikan sifat-sifat Allah yang maha rahim, yang maha rahman, yang maha ghafur, yang maha kreatif, yang maha memberikan kepedulian. Itulah sifat-sifat yang dijalankan oleh Khalifatullah fil ard. Pusdiklat Ramadan ini berhasil mendidik kita. Fa insyaallah jika ini bisa kita terapkan, berhasil mendidik apa? Berhasil mendidik untuk mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan nafsu kita. Lewat puasa Islam mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan amarah kita lewat sebuah jiwa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang jiwa inilah yang diseru kembali kepada Allah, yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada jiwa yang tidak tenang, yang amarah terus. Ada jiwa yang selalu merasa salah. Jiwa yang merasa marah terus namanya jiwa amarah. Jiwa yang selalu merasa salah hingga tak bisa berbuat apa-apa disebut jiwa lawamah. Kedua jiwa ini tidak kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Puasa mengajarkan kita untuk meraih ketenangan. Agama mengajarkan konsep al-khusyuk. Inilah cara untuk kita kembali kepada pengendalian nafsu, yaitu hening. Apa itu hening? Hening itu kalau dalam ajaran agama adalah khusyuk.
Bukan sekedar kita diam sambil tidak membayangkan apa-apa. Justru hening itu dalam konsep khusyuknya Islam adalah diam sesadar-sadarnya. Karena ada orang yang diam, merunduk, lalu nggak ingat apa-apa, entah karena tertidur atau karena kebayang yang lain. Khusyuk dalam agama adalah engkau melakukan hening sesadar-sadarnya, mengembalikan pikiran liar ke tempat asalnya. Salat kita kadang sudah khusyuk ketika niat, tapi baru beberapa menit saja sudah melanglang buana mencari objek-objek yang bisa difikirkan. Khusyuk adalah mengembalikan pikiran liar untuk pulang ke rumah. Rumahnya yang mana? Rumah yang disadarinya, rumah di mana ia berdiam sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah. Itulah kenapa al-khusyuk menurut Ibnu Rajab radhiyallahu an dikatakan aslul khusyu'i lainul qulub wa riqqatihi wa sukunihi wa khudu'ihi wa inkisarih. Fa idza khasha'a al-qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha' li'annaha tabi'atun lah. Khusyuk itu adalah kelembutan hati, keramahannya, ketenangannya, kekhuduannya. Jika hati sudah khusyuk, maka seluruh anggota badan akan ikut khusyuk. Cara termudah mempelajarinya seperti prosesi nafas yang kita lakukan setiap hari. Nafas kita itu seringkali menjadi indikator seseorang ini gugup atau tidak. Nafas kita menjadi indikator seseorang itu grogi atau tidak. Menarik nafas adalah menerima anugerah, maka kita merasa senang. Menahan nafas adalah upaya kita untuk merasakan anugerah yang sudah diberikan. Kalau terlalu lama menahan, yang muncul adalah tegang. Menghembuskan nafas adalah upaya kita untuk melepaskan ketegangan tadi, dan yang muncul adalah tenang. Menarik nafas menghasilkan senang, menahan nafas menghasilkan tegang, melepaskan nafas melahirkan tenang. Inilah tiga sifat yang selalu mendampingi kita di atas muka bumi ini. Kalau senang, tidak senang, ia tegang. Kalau tidak tegang, ia tenang. Maka Al-Mutmainnah menghantarkan kita untuk mempelajari konsep ketenangan ini. Dan ketenangan sumbernya ada di mana? Di direktur otak kita. Neuroscience mengajarkan bahwa ada satu kondisi biologis yang Allah ciptakan kepada kita, yang akan bisa mengatur seluruh kendali yang ada di dalam tubuh kita ini. Dalam bahasa hadis disebut idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kalau organ yang satu ini baik, maka seluruh organ yang lain akan baik. Kalau yang ini tidak baik, maka yang lain akan ikut tidak baik. Itulah yang disebut dengan direktur otak, yaitu hati atau akal budi. Maka dikatakan tuba liman aqluhu asiran, tuba liman aqluhu amiran wa hawahu asira, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asira. Berbahagialah orang yang menjadikan akal budinya itu sebagai pemimpin, lalu nafsunya sebagai tawanan. Tetapi celakalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, lalu akal budinya sebagai tawanan. Saudaraku rahimakumullah, dengan puasa kita diajarkan untuk tenang, dan tenang inilah syarat utama memperoleh al-hurriyah atau kemerdekaan. Islam tidak mengajarkan penghambaan seseorang kepada hamba. Dilarang keras kita menyembah seseorang, dilarang keras kita beribadah kepada makhluk. Itulah konsep al-hurriyah yang diawali dengan melepaskan kepada seluruh kemelekatan. Di awal tadi saya sampaikan bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan hawa nafsu. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian ini menjadi penting karena ia akan membimbing kita untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Engkau boleh memiliki ilmu yang tinggi, tetapi engkau tidak boleh jumawa dengan ilmumu.
Engkau boleh memiliki harta yang banyak, tapi engkau jangan menjadi korun, takabur dan tenggelam di dalam kuburan harta. Engkau boleh memiliki jabatan yang bagus di setiap pentas kehidupanmu, tetapi engkau tidak boleh angkuh dengan jabatan yang engkau miliki. Itu kenapa kemudian seseorang yang merdeka tidak akan dijajah oleh hartanya, tidak akan dijajah oleh ilmunya, tidak akan dijajah oleh jabatannya. Kenapa? Karena dia telah melepaskan kemelekatan terhadap nafsu yang ada di dalam kehidupan ini. Maka poin yang diajarkan kemudian adalah seperti yang sering kita ucapkan, ikrar kita di dalam salat 5 waktu itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ikrar, proklamasi, penegasan bahwa salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dengan begitu kita menyatakan bahwa puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan nafsu kita. Maka puasa menghantarkan kita kepada kekhusyuan dan sekaligus meraih kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mereka yang telah memulai dengan sikap accepted, menerima keadaan, tidak melakukan protes kepada apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Inilah yang disebut dengan at-taslim atau al-qabul atau ar-ridha bi qismatillah, merasa rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, kita sadar betul bahwa konsep taslim ini kalau sudah menerima ketetapan Allah dengan karakter merdeka kita, mestinya sudah tidak ada bedanya antara suka dan duka. Kita tahu orang beriman diuji dengan 2 perkara. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan adalah nikmat, keburukan adalah musibah. Mau sifatnya nikmat, mau sifatnya musibah, keduanya adalah ujian. Dan mestinya kedua ujian tadi itu tidak mengganggu posisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagian ini rasanya mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Pandemi 3 tahun ini sudah memperlihatkan banyak sikap orang. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang larut, ada yang kemudian akhirnya protes terhadap takdir. Mengapa harus kami bukan yang lain? Padahal detik ini kita sampai di tempat ini, hadir masih dalam situasi Idul Fitri, setelah di antara ribuan bahkan jutaan manusia harus berpulang terlebih dahulu. Ini sebuah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Engkau mau berubah atau engkau mau dihentikan saat ini? Kalau sepulang Idul Fitri ini tidak ada perubahan sikap dalam diri kita, tidak ada perubahan pikiran dalam diri kita, tidak ada perubahan akhlak dalam diri kita, maka sungguh kita adalah umatnya yang merugi. Itu kenapa kemudian Allah sempurnakan ajarannya. Bukan hanya soal taslim, bukan hanya soal mengendalikan nafsu, tetapi juga yang penting adalah seiring dengan hadirnya Idul Fitri, the power of forgiveness, kekuatan untuk bisa meminta maaf dan memaafkan. Kesombongan orang itu seringkali terlihat ketika ia tidak mau minta maaf kepada orang lain meskipun dirinya tahu bahwa dirinya salah. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kita belajar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini seruan buat kita, Pak. Yang jika engkau mendengar dan mentaatinya, segeralah bergegas menuju ampunan, menuju surga yang sudah disediakan. Siapa mereka yang diseru ini? Yang pertama adalah orang yang gemar berbagi. Tadi pengurus masjid menyampaikan ucapan terima kasih karena berbaginya Anda para jamaah Masjid Al-Ihsan membuat banyak sekali fuqara, masakin, aitam. Mereka minal mustahaqin, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat infak sedekah Anda
hidup senang karena mendapatkan bantuan dari lantaran berbaginya para jamaah Masjid Jami Al-Ihsan ini. Tetapi bukan hanya dalam keadaan senang. Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Anda sudah membuktikan dalam keadaan sulit saja bisa berbagi, apalagi kalau pandemi sudah selesai. Kalau tahun ini laporannya adalah sekian puluh juta yang kita terima, insya Allah tahun depan pandeminya sudah selesai, kita bisa meraih dana zakat infak sedekah lebih kurang 100 miliar lah di masjid ini insya Allah. Biar semangat Pak. Kita sadar pandemi saja masih bisa berbagi, apalagi kalau pandeminya sudah selesai. Itu artinya kalau tahun depan bisa bersedekah lagi, insya Allah panjang umur kita sampai tahun depan. Yang kedua, mampu menahan amarah. Orang yang dirindukan surga, satu gemar berbagi, yang kedua dia pintar, pandai, mampu menahan amarah. Mungkin berbeda iya, tetapi ia sadar setelah perbedaan yang harus dibangun adalah kedamaian. Jangan pernah merawat dendam. Rawatlah saldo rekening yang banyak supaya sedekahnya makin tambah. Jangan setiap bulan, setiap tahun, setiap ketemu yang dirawat adalah dendam. Oh dia nih yang pernah memaki saya. Oh dia nih yang pernah berbuat salah sama saya. Dendam tidak akan pernah selesai kalau dirawat. Itu kenapa dikatakan al-kadhimin al-ghaidh, orang yang mampu untuk menahan amarah. Dan yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas, mereka yang gemar memaafkan orang lain. Saudaraku rahimakumullah, kita tahu betul bahwa dalam kondisi sekarang kita berada di dalam ujian, bukan sekedar ujian soal musibah. Yang salah satu berat kita rasakan di tahun-tahun terakhir sejak era Pilpres sampai sekarang, yaitu terpecahnya kaum muslimin dalam dua kelompok, yang satu kutub utara, satu kutub selatan. Panggilannya juga menyeramkan buat kelompok yang berbeda itu. Jangankan kita bicara kelompok di luar agama kita, kelompok di dalam saja ada yang dirinya merasa benar, kelompok yang merasa paling hebat sehingga gemar untuk membid'ahkan dan menyesatkan orang lain. Kita sekarang berada di momentum Idul Fitri, momentum untuk bersaudara. Jangan pernah membenci rumah Allah hanya karena perbedaan. Cukup terjadi di beberapa wilayah di luar sana. Saya mengalami di kampung saya, di Jakarta dan di Bekasi, ketika ada seseorang yang tidak suka dengan keputusan pengurus, lalu kemudian akhirnya memberikan kebenciannya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Masjid Dirar. Dulu Masjid Quba dibangun oleh Rasulullah, masjid yang pertama di Madinah. Gemar sekali orang Islam untuk berjamaah di tempat itu. Tapi sekelompok kaum munafikin bangun lagi masjid gak jauh dari sana. Allah menyebutnya Masjid Dirar. Kenapa? Orang lain diajak jamaah di tempat itu supaya Masjid Quba yang rame, supaya Masjid Nabawi yang rame, itu pecah kelompoknya. Itu kenapa ada larangan, Pak. Anda masuk dalam masjid, ada sholat jamaah, Anda bikin jamaah sendiri. Itu namanya bikin masjid di dalam masjid. Bukan hanya soal sholatnya, bukan hanya soal ibadah dan pengajiannya, tapi soal program-programnya. Maka inilah PR kita bersama setelah Idul Fitri, yaitu PR untuk menyatukan. Karena perbedaan mungkin tidak bisa disamakan, tapi perbedaan bisa disatukan. Itu tugas kita bersama setelah Idul Fitri, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka tautkan perdamaian di antara mereka dengan melakukan keislahan yang baik. Saudaraku rahimakumullah, kita sambut masyarakat ukhuwah, masyarakat yang diilustrasikan di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ikhwa fillah wa akhawat rahimakumullah, ini yang harus dijaga dalam masyarakat ukhuwah. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyalahkan diri, tidak boleh memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk, tidak boleh berburuk sangka, gak boleh menyebarkan berita hoax, tidak boleh mengungkit kesalahan satu sama lain, dan tidak boleh melakukan ghibah. Saudaraku rahimakumullah, Masjid Al-Ihsan, namanya saja Al-Ihsan, sebuah kebaikan yang harus ditampilkan oleh bukan sekedar DKM-nya, tetapi juga jamaahnya. Maka keihsanan kita pagi ini kita buktikan bahwa setelah ini insya Allah setiap sholat 5 waktu serame sholat Idul Fitri sekarang. Berarti masjidnya nanti akan tambah lagi jadi 10 lantai. Ikhwafillah, lebaran itu lebar, lebaran itu lebur. Lebarkan hati, jangan menyimpan dendam dan dengki. Leburkan diri dengan meminta maaf dan memberikan maaf. Jangan malu, jangan malu karena kita pernah bersalah lalu kita tidak menghampiri tetangga dan saudara kita. Berdamailah mulai dengan saling mengenal, ta'aruf, agar kita saling memahami, tafahum, lalu kita bisa saling toleransi, tasamuh, lalu kita bisa saling menolong, ta'awun, dan akhirnya kita saling melindungi, takaful. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bagian akhir khutbah Id ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan muhasabatun nafas. Bukan sekedar kita merenung akan kesalahan kita di masa lalu, tetapi mari kita merenung, jangan-jangan kebenaran yang kita anggap kebenaran, kebaikan yang kita anggap kebaikan, mungkin benar itu kebenaran dan kebaikan, tapi kita keliru di dalam menyikapi dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang tersinggung dengan lisan yang pernah kita tuturkan, berapa banyak orang yang pernah terluka dengan sikap yang kita tampilkan. Hari ini kita meminta Allah memaafkan kita, tetapi berkomitmenlah, setelah ini aku akan segera menghampiri tetanggaku, menghampiri saudaraku, menghampiri keluargaku yang meskipun mereka berbuat zalim kepadaku, wajib bagiku untuk meminta maaf, memaafkannya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Saudaraku, kata Rasulullah, jika engkau mau hisab yang ringan di dalam surga, maka wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang telah menzalimimu. Doa ini kita persembahkan bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang hari ini masih ada bersama kita, tapi khususnya saudara-saudara kita yang 3 tahun terakhir masih bersama kita, tetapi dalam musibah pandemi ini telah berpulang lebih dulu. Dulu kita anggap orang-orang yang jauh dan kita tidak kenal, tetapi belakangan sebagian mereka ada teman-teman kita, sebagian mereka bahkan ada saudara kita, sebagian mereka bahkan ada keluarga kita, dan sebagian mereka 3 tahun lalu masih salat Id bersama kita, tetapi tahun ini mereka telah kembali terlebih dulu. Hari ini kita meminta kepada Allah agar Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha menguatkan, memberikan seluruh ampunannya kepada kita semua, dan menjadikan jalan terakhir kita dengan kematian yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal bihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iral buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dan maafkan dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimah, dosa dan kesalahan saudara dan keluarga kami. Izinkan pagi ini kami mengenang wajah-wajah mereka yang kami kenali, saudara kami, kerabat kami, teman dekat kami, bahkan keluarga kami. Ampuni dan maafkan mereka semua ya Allah. Ampuni dan maafkan ayah ibu kami, paman bibi kami, kakak adik kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami yang belum lama ini masih bersama kami tapi kini telah berpulang mendahului kami. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak, dosa dan kesalahan yang sedikit maupun yang tampak, dosa dan kesalahan yang tersembunyi maupun yang tampak, dosa dan kesalahan yang sedikit maupun yang banyak, dosa dan kesalahan dari pertama kali kami berdosa hingga pagi ini kami berdoa. Ya Allah, angkat seluruh kesulitan kami dan kaum muslimin dan muslimah dan gantikan dengan keberkahan yang Engkau turunkan. Terima kasih ya Allah, perlahan namun pasti COVID-19 ini sudah mulai landai, berganti dengan kesehatan dan keafiatan kepada kami. Maka jadikan hari ini dan seterusnya menjadi hari yang penuh kesehatan buat kami. Izinkan kami terus berkarya dengan karya yang penuh manfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, izinkan pagi ini kami mengenang, membayangkan wajah anak-anak kami. Terima kasih Engkau telah anugerahkan keluarga kecil kami. Jadikan keluarga ini keluarga yang sakinah ya Rabb. Jadikan setiap pasangan suami istri di dalam keluarga di tempat ini keluarga yang marhamah, keluarga yang mawaddah warahmah dan mutmainnah serta mubarakah. Jika ada di antara keduanya yang sedang retak hubungannya, maka tautkan kasih di antara mereka. Allahumma ja'al baina qulubina mawaddatan wa rahmah wa la taj'al bainana tanafura wa huzuma. Ya Allah, tautkan cinta kasih dengan ridhamu, tautkan cinta kasih dengan kasihmu, tautkan cinta kasih dengan sayangmu, tautkan cinta kasih sebagaimana akad yang pernah diucapkan di majlis akdin nikah hingga syurga Engkau mempertemukannya kembali. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami dan keturunan kami yang pagi ini kami bayangkan wajah mereka, anak-anak pertama kami, kedua dan seterusnya, jadikan dzurriyyat yang salihin dan salihat. Sentuh mereka ya Allah dengan izin-Mu yang masih kurang menyenangi ibadah, gantikan dengan kecintaannya kepada ibadah. Yang masih sulit menjalankan akhlak Islam, gantikan dengan kecintaan dan ketundukannya kepada akhlak Islam. Nyatakan ya Allah di dalam hati-hati mereka yang terkadang masih membantah kepada orang tuanya, ganti dengan kebaktian kepada orang tuanya. Allahumma ya ilahana wa ya maulana, izinkan kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami untuk anak-anak kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucu keturunan kami penyedap mata dikala memandang, penyejuk hati dikala bersedih. Jadikan mereka ya Allah tangan terakhir yang menggantikan pakaian kami dengan kain kafan kami. Jadikan dari lisan-lisan mereka yang melantunkan doa di kala wafatnya kami, membacakan talqin kalimatut tauhid di telinga kami, yang menghantarkan kami menuju masjid untuk disalatkan bersama dalam salatul jenazah kami. Izinkan anak laki-laki kami yang mengimami salat jenazah kami. Izinkan mereka yang menghantarkan kami ke liang lahat kami, membacakan talqin di atas kubur kami,
membacakan doa setelah kami tak lagi bersama mereka di dalam rumah. Allahumma ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, angkat seluruh kebencian yang ada di hati ini kepada saudara-saudara kami, gantikan dengan kasih sayang ya Rabb, gantikan dengan kasih sayang ya Rabb. Kami sudah terlalu lama dan lelah untuk bertengkar satu sama lain, maka hadirkan maghfirahmu, hadirkan rahmatmu, hadirkan ma'unahmu, ganti seluruh kebencian itu dengan mawaddah warahmah dari sisimu ya Rabb, hingga akhirnya kami bisa tunjukkan persaudaraan kami yang paling indah, persaudaraan kami hingga kami siap menyambut kematian yang husnul khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnul khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami. Pertemukan kembali kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ampuni, maafkan kami tidak maksimal dalam menjalankan ibadah di Ramadan ini. Ampuni, maafkan kami yang tidak menyelesaikan tadarus Quran kami. Ampuni dan maafkan kami yang sedekah kami masih hitung-hitungan. Ampuni dan maafkan kami yang masih menodai puasa dengan ucapan-ucapan yang tak kau izinkan. Ya Allah, jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, maka jadikan kami penuh kasih sayang. Jangan engkau tolak jasad kami saat mendapati kubur kami nanti, maka terimalah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat akibati wa su'il khatimah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami. Pertemukan kembali kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ampuni, maafkan kami tidak maksimal dalam menjalankan ibadah di Ramadan ini. Ampuni, maafkan kami yang tidak menyelesaikan tadarus Quran kami. Ampuni dan maafkan kami yang sedekah kami masih hitung-hitungan. Ampuni dan maafkan kami yang masih menodai puasa dengan ucapan-ucapan yang tak kau izinkan. Ya Allah, jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, maka jadikan kami penuh kasih sayang. Jangan engkau tolak jasad kami saat mendapati kubur kami nanti, maka terimalah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.